Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Eko Fitriana bersama saya Bidan Felinia. Jadi kita akan membahas tentang nifas ya. Berbagai perubahan tubuh tentunya bisa saja terjadi setelah kita melahirkan ya. Salah satu perubahannya itu yaitu kita mengalami nyeri, kram bagian perut bagian bawahnya ya. Mungkin banyak ya bunda-bunda yang merasakan, mungkin hampir semuanya yang telah melahirkan itu merasakan nyeri atau kram di bagian perut bagian bawah ya. Nah, ini kenapa? Berapa lama ini terjadi? Dan cara mengatasinya bagaimana? Jadi, nyeri perut di bagian bawah setelah melahirkan itu adalah hal yang umum, yang biasa terjadi gitu ya. Karena saya rasa hampir semua ibu yang ada di dunia gitu ya, itu habis melahirkan pasti akan merasakan nyeri perut atau kram perut ya di bagian bawahnya. Kenapa ya kok bisa nyeri ibu? Nah kayak gini. Yang pertama, nanti Kak. Yang pertama, penyebab paling umum kenapa itu bisa nyeri itu karena adanya kontraksi ya bunda. Nah, kontraksi ini yang biasanya kalau misalnya sebelum melahirkan itu untuk mendorong bayinya agar cepat keluar. Nah, dia juga membantu untuk plasentanya keluar gitu. Nah, setelah melahirkan plasenta, kita masih butuh kontraksi ini untuk mengembalikan otot-otot rahim itu ke seperti semula gitu ya. Jadi yang tadinya besar terisi oleh bayi gitu ya, kemudian mengecil gitu, mengecil lagi sampai tidak terbuka gitu ya. Nah itu kita butuh kontraksi. Sama penyebab yang paling umum terjadinya nyeri itu karena adanya kontraksi ya. Sebelum melahirkan itu kontraksi berfungsi untuk mendorong bayi agar cepat keluar. Nah kemudian juga setelah bayi keluar, dia juga membantu ari-ari atau plasenta untuk keluar setelah bayi keluar ya. Nah, setelah plasenta keluar, kita masih tetap membutuhkan kontraksi itu untuk menutup pembuluh darah yang bekas plasenta itu menempel gitu ya, supaya dia menutup gitu. Jadi yang tadinya besar gitu ya menjadi kecil lagi. Nah, itu ya, yang tadinya rahim diisi oleh bayi gitu besar, nah kemudian dia mengecil perlahan. Nah itu butuh kontraksi ya. Nah oleh sebab itu bidan maupun dokter itu membutuhkan mules itu atau kontraksi nyeri itu ya. Kalau misalnya nggak sakit dok, nggak ada kontraksi, justru kalau nggak ada kontraksi atau nyeri itu bisa menyebabkan. Yang pertama, penyebab dari nyeri ini ialah adanya kontraksi di rahim gitu ya. Pada saat akan melahirkan, kontraksi ini berfungsi untuk mendorong kepala bayi agar cepat keluar. Nah, setelah bayi keluar, dia juga membantu untuk mengeluarkan ari-ari atau plasenta tersebut ya. Nah, juga sampai situ aja, kontraksi ini tetap dibutuhkan untuk mengembalikan rahim ke seperti semula dan juga menutup pembuluh darah bekas plasenta itu tertempel gitu ya. Nah, maka dari itu dokter maupun bidan itu mewajibkan adanya kontraksi tersebut atau mules tersebut. Jadi bidan maupun dokter itu mencari-cari agar perut ibu itu terjadi mules gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak mules itu malah berbahaya. Takutnya itu terjadi involusi uteri atau rahimnya tidak kembali dengan sempurna gitu ya. Nah, sampai kapan ini bisa terjadi? Nah, ini bisa terjadi ya, berbeda-beda masing-masing ibu-ibu, bunda-bunda sekalian ya. Rata-rata kita bakal sering ngerasain nyeri dan kram itu selama 6-8 minggu gitu ya. Ini bisa saja berlanjut ketika kita menyusui ya bunda, karena pada saat kita menyusui itu kita memproduksi hormon oksitosin. Nah hormon oksitosin itu sendiri itu dapat merangsang terjadinya kontraksi gitu ya.
Makanya kenapa ibu yang menyusui itu terkadang ada rasa nyeri perut di bagian bawah, kram gitu. Nah itu terjadi adanya hormon oksitosin itu ya, yang untuk merangsang gitu ya. Nah kemudian bukan hanya itu, jadi ditambah kalau kita habis melahirkan itu ada gangguan pada pola pencernaannya ya. Nah, biasanya itu ibu merasakan melilit, terus biasanya kembung, tetapi itu biasanya nyerinya masih tergolong ringan ya. Nah, itu bisa merubah pola BAB kita, pola pencernaannya ya. Seperti misalnya kita BAB-nya 1 kali jadi 2 kali, tapi di sedikit-sedikit gitu ya. Itu. Lalu pertanyaannya bagaimana cara meredakan nyerinya? Merasa nyeri boleh kok kita mengompres bagian perut kita, bagian yang nyeri itu dengan menggunakan air hangat. Seperti kita menggunakan botol gitu ya, terus dimasukkan botolnya, botol beling itu boleh ya, dimasukin air hangat-hangat gitu, terus kita tempelkan di perut gitu ya. Nah, tetapi kan zaman sekarang sudah modern ya. Sekarang udah banyak jualannya kayak bantalan hangat buat haid gitu. Nah, untuk meredakan nyeri perut. Nah, itu boleh ibu beli kayak gitu kan, tinggal dicolokin, panas udah gitu kan, tinggal ditempel. Nah, itu boleh juga gitu ya. Dan juga kita jangan angkat-angkat berat dulu ya Bu ya, seperti angkat galon gitu ya, nggak boleh lah kalau angkat galon seperti itu ya, takutnya nanti malah makin nyeri gitu perutnya ya. Terus salah kata gitu. Dan juga jangan angkat-angkat beban berat dulu ya Bu ya. Nah karena beberapa nyeri itu dan juga jangan angkat-angkat berat dulu ya Bu ya, karena kadang-kadang nyeri itu timbul akibat aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Lalu banyak juga penelitian bahwa penggunaan korset setelah melahirkan itu bisa meredakan nyeri gitu. Banyak juga penelitian yang mengatakan bahwa pemakaian Lalu banyak juga penelitian yang mengatakan bahwa pemakaian korset itu dapat mengurangi rasa nyeri. Loh, Bu, katanya nggak boleh pakai korset setelah melahirkan. Bagaimana? Apa yang benar ini gitu ya? Nah, begini, sebenarnya pemakaian korset itu boleh-boleh saja ya setelah melahirkan, asal ada aturannya ya. Ibu normal maupun ini sebenarnya ibu yang melahirkan normal maupun sesar itu boleh-boleh saja ya menggunakan korset, tetapi memang ada aturannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat pemakaian korset untuk ibu yang setelah jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan setelah melahirkan untuk pemakaian korsetnya ya, seperti jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ibu yang melahirkan untuk pemakaian korsetnya ya. Nah, itu ibu tidak boleh menggunakan korset itu terlalu lama ya. Durasi pemakaiannya itu 6 sampai 8 jam per hari gitu ya. Jadi tidak boleh lama-lama. Itu sudah maksimalnya ya. Kemudian gunakan korset yang berkualitas ya kalau bisa. Nah, karena sekarang tuh banyak yang korset aja asal tempel gitu, kayak bikin gak nyaman, bikin sesek, malah keras gitu ya. Nah itu mending cari yang berkualitas ya, bukan mending cari yang berkualitas, tapi harus cari yang berkualitas. Memang ada hal-hal yang harus diperhatikan saat masa nifas itu ya. Misalnya ya, yang pertama itu nyeri perut disertai panas atau demam ya. Kalau misalnya ibu udah nyeri perut terus ada demamnya juga, ibu langsung ke dokter gitu ya. Kapan saya harus ke dokter Bu? Nah, jadi memang ada beberapa tanda bahaya pada nifas itu yang harus diwaspadai ya. Yang pertama
itu ibu merasakan nyeri perut yang tak tertahankan, kemudian itu ada demamnya juga. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua ada keluar darahnya itu banyak banget gitu ya dari jalan lahir. Yang kedua itu ada pengeluaran. Yang kedua itu ada keluar darah dari jalan lahir gitu ya. Tetapi keluar darahnya ini cukup banyak gitu ya. Mungkin ibu lemes gitu ya. Banyaknya itu kayak ngalir terus. Nah itu gak boleh juga ya Bu. Kemudian yang ketiga, Kemudian yang ketiga yaitu keputihan yang berbau. Nah kalau misalnya ibu udah keputihan berbau terus banyak warnanya hijau, nah itu ibu nggak boleh juga didiemin gitu ya. Yang keempat atau mungkin ibu yang setelah melahirkan dengan operasi sesar, nah itu yang harus diperhatikan itu bagian jahitannya ya. Kalau misalnya di jahitannya itu mengeluarkan nanah atau air, nah itu tidak boleh ya, atau dia bengkak gitu, nah itu tidak boleh. Nah kalau misalnya sudah ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, itu ibu langsung jangan berpikir panjang lagi, langsung periksakan ke bidan atau dokter yang menangani kalian gitu ya Bu ya. Jadi sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk yang ingin komen atau request penjelasan yang lainnya, ibu-ibu atau bunda-bunda sekalian boleh komen di bawah ya. Jangan lupa share, komen, like. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya dihidupkan ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih udah nonton. Thank you for watching.